Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui aplikasi Zoom ini untuk mengkaji sirah sahabat, ya, perjalanan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kali ini kita akan membahas sahabat bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Kita Islam yang pertama. Kita Islam yang pertama. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kita haturkan, dan kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Adanya mas kalian, nama lengkap Mus'ab bin Umair adalah Mus'ab ibnu Umair ibnu, ini kurang ibnu ya, Mus'ab ibnu Umair ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Abdiddar ibnu Qusay ibnu Kilab. Ya, artinya Mus'ab ibnu Umair masih Bani Hashim, masih ada hubungan dengan keluarga dengan Rasulullah SAW, khususnya di kakeknya yang bernama Hashim bertemu dengan Rasulullah SAW. Kunyahnya, panggilannya yaitu Abu Muhammad. Sedangkan lakabnya adalah Mus'ab al-Khair. Mus'ab al-Khair. Apa maksudnya Mus'ab al-Khair? Mus'ab seorang yang baik. Karena Rasulullah melihat bagaimana keindahan akhlaknya, kebaikan hatinya, ya luar biasanya kesopan santunnya. Maka beliau mendapatkan julukan dari Rasulullah SAW sebagai Mus'ab al-Khair, Mus'ab yang baik. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ia juga sahabat yang termasuk sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, dan ia masuk Islam di Darul Arqam bin Abi Arqam, ya, di rumah tempat di mana Rasulullah mendidik para sahabat. Ketika itu beliau mendengar Rasulullah SAW di situ. Kemudian beliau masuk ke rumah itu, mendengarkan nasihat Rasulullah, kemudian mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian beliau masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, dan keislamannya sangat baik. Hadirnya jamaah sekalian, Mus'ab bin Umair ini ya dikenal di kalangan Quraisy adalah seorang anak yang kaya raya. Ibunya ini orang yang sangat kaya raya, dan juga beliau terkenal karena kemewahannya. Beliau ini terkenal karena kemewahannya. Bahkan dikatakan bahwasanya apabila Mus'ab bin Umair berjalan, ya maka dari jauh orang-orang akan mengetahui sebentar lagi Mus'ab bin Umair akan datang. Dari mana orang tahu? Dari parfumnya Mus'ab bin Umair. Mungkin dia punya pakaian yang sangat indah. Ya. Kemudian parfumnya yang paling mahal. Ya. Kalau dia lewat, orang udah tahu, wah ini Mus'ab bin Umair lewat. Karena kenapa? Karena parfumnya yang begitu harum. Ibunya adalah orang yang sangat kaya dan orang yang sangat kuat memegang prinsip. Nah, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, sebelum. Ya, hadirin jamaah sekalian, ibunya akhirnya beliau pun merahasiakan ini kok sebelumnya Ustaz, jangan ini. Ini kok next sebelumnya. Nah, ya. Bahkan ia didambakan oleh semua wanita Quraisy saat itu, ya. Jadi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini menjadi bahasa sekarang itu mungkin pria dambaan lah bagi semua wanita Quraisy ketika itu, karena dia orangnya tampan, kemudian akhlaknya bagus, baik, juga seorang yang sangat kaya raya. Jadi semua wanita Quraisy mendambakan ia Mus'ab bin Umair sebagai suaminya. Nah, adanya mas kalian,
ketika dia masuk Islam ini, ya, dia mendapatkan ujian yang sangat kuat, dan ujian yang sangat keras ini diberikan oleh ibunya sendiri. Kita sudah kasih tahu tadi bahwasanya ibunya ini seorang yang sangat kuat memegang prinsip-prinsip jahiliyah, yang sangat berpengaruh, ya, dan mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Maka dia ketika masuk Islam, dia merahasiakan keislamannya. Jangan sampai ibunya tahu bahwasanya dia masuk Islam, karena nanti dia akan mendapatkan ujian pasti dari ibu. Dia rahasiakan keislamannya. Tapi suatu saat Utsman bin Thalhah, ini keluarganya Mus'ab, ya, sepupunya, kalau salah itu melihat Mus'ab bin Umair masuk ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Ya. Yang mana ketika itu orang-orang sudah tahu disitulah tempatnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di rumah Arqam bin Abi Arqam, dan juga Utsman bin Thalhah melihat, ya, Mus'ab bin Umair sholat di sana. Nah, akhirnya Utsman bin Thalhah inilah yang kemudian melaporkan hal itu kepada ibunya. Walaupun nanti Utsman bin Thalhah ini masuk Islam, ya. Nanti sebelum Fathu Mekkah, ya, Utsman bin Thalhah masuk Islam bersama dengan Amr bin As dan Khalid bin Walid, ya, nanti dia maksudnya tokoh-tokoh pemuda, ya, di zaman itu. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala, maka Utsman bin Thalhah ini yang memberitahukan hal ini kepada ibunya, ya, dan Mus'ab kemudian dikurung oleh ibunya. Dia dikurung dalam sebuah ruangan, ya, di inilah agar dia keluar daripada agamanya. Saudaranya bukan mengatakan biarkan saja ibu kurung dia di situ sampai nanti dia keluar kembali lagi kepada agama kita. Dia nggak akan kuat, ya, lama-lama dikurung. Tapi karena keimanan yang sudah masuk ke dalam dada, hidayah yang sudah kemudian melepaskan kegelapan jahiliyah, adanya mas sekalian, pengurangan itu tidak terjadi masalah apapun terhadap Mus'ab. Beliau bersabar dengan, ya, yang ketika dia dikurung itu sampai akhirnya, dan itu sampai beberapa bulan, ya, dikurung itu lama, ya. Dalam waktu sehari 2 hari sampai beberapa bulan beliau dikurung oleh ibunya sebuah ruangan di rumahnya agar dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi suatu saat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala beliau melihat bahwasanya penjagaan terhadap dia sedang lengah. Penjagaan terhadap dia sedang lengah, dan kemudian kayaknya dia punya kesempatan untuk melarikan diri, dan akhirnya beliau berhasil kabur daripada ruangan yang sudah disiapkan oleh ibunya untuk mengurung beliau ini, sampai akhirnya beliau kabur dan hijrah ke Habasyah. Jadi dia ikut hijrah ke Habasyah 2 kali. Ya, dia berangkat, ya, habis dari dikurung itu beliau berangkat ke Habasyah. Kemudian mendengar bahwasanya ada kabar orang Quraisy masuk Islam. Dia balik lagi ke Mekah, ternyata kabar itu hoax, ya, nggak benar. Ya, akhirnya beliau kembali lagi ke Habasyah bersama beberapa orang sahabat untuk kemudian menyelamatkan iman mereka di sebuah negeri yang adil, yang pemimpinnya adil, yaitu Raja Najasyi di Habasyah. Nah, ini Mus'ab bin Umair ikut 2 kali hijrah ke sana bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Utsman, termasuk Abu Salamah, dan yang lainnya, ya. Ya, next. Nah, kalau kita melihat jasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, maka keutamaan yang paling besar yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair adalah ketika ia diutus Rasulullah SAW untuk berdakwah di Yathrib atau di Madinah. Nah, jadi awal itu kan Rasulullah bertemu dengan beberapa orang Yathrib. Ya. Di situ ada As'ad ibnu Zurarah, ada beberapa orang, ya, berkumpul, sedang duduk-duduk di Mina ketika musim haji, maka Rasulullah SAW menemui mereka. Ketika Rasulullah menemui mereka, hadirin jamaah sekalian, maka Rasulullah berdakwah, ya, sebagaimana sifat Rasulullah SAW tabligh, ya, berdakwah kepada mereka. Dakwah Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bertanya, siapa kalian? Kami adalah orang-orang dari Yathrib. Maka kata Rasulullah, ya, bukankah kalian ini orang-orang yang bertetangga dengan orang-orang Yahudi? Ya, kata mereka, benar. Bolehkah aku berbicara sesuatu kepada kalian? Kata beliau, silakan duduk, silakan berbicara kepada kami. Akhirnya Rasulullah SAW berbicara kepada mereka, berdakwah kepada mereka, ya, memberitahu bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah adalah kebohongan-kebohongan yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Ya, yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
meneruskan risalah sebelum kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu mereka mendengar, wah, kataan ini sangat bagus. Maka mereka katakan, jangan-jangan inilah Nabi yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sekarang ini. Jadi dulu itu di Madinah itu orang-orang Yahudi itu kalau mereka terjadi perkelahian antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab, ya, orang Yahudi itu akan selalu mengancam. Kata orang Yahudi, sebentar lagi sudah tiba waktunya akan diutus seorang nabi kepada kami. Nanti kalau nabi itu diutus, kami akan mengusir kalian dari negeri kalian ini. Wah, mereka dengan pedenya orang-orang Yahudi, sebagaimana Nabi Musa menyelamatkan mereka. Ya, nah, ternyata adanya jamaah sekalian, ya, walhasil kan ketika datang Nabi Muhammad, ternyata mereka tidak mau menerima kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adanya jamaah sekalian ketika tiba di Yathrib, maka mereka tadi, orang-orang anak-anak muda Madinah tadi mengatakan, oh, jangan-jangan inilah apa namanya seorang nabi yang sudah diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, kalau begitu mari kita berbaiat dahulu terhadap dia, ya, sebelum orang-orang Yahudi berbaiat kepada Nabi ini. Akhirnya udah mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, maka mereka pulang. Ya. Ketika mereka pulang, ya, di tahun berikutnya hanya masker mereka bawa beberapa orang, ya, ada sekitar 10 kalau nggak salah. Berbaiat lagi kepada Rasulullah, namanya Baiatul Aqobah, ya, yang pertama. Nah, setelah Baiatul Aqobah yang pertama ini, ya, mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk diutus seorang utusan kepada mereka untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Nah, maka yang diutus oleh Rasulullah SAW siapa? Mus'ab ibnu Umair. Jadi Mus'ab ini dilihat oleh Rasulullah, ya, seorang pendakwah yang ulung, mempunyai lisan yang bagus, tata cara bicara yang bagus, akhlaknya bagus, ya. Maka beliaulah dan pemahaman mereka, pemahaman Mus'ab juga terhadap Al-Quran bagus. Ya, maka akhirnya Mus'ab lah yang diutus. Maka dia duta Islam pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk apa? Untuk berdakwah di Madinah. Ya. Maka Mus'ab bin Umair punya lakob, ya, Muqari'ul Madinah atau Muqri'ul Madinah, ya, pembaca Al-Quran terhadap penduduk Madinah. Ini lakopnya Mus'ab bin Umair juga. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika Mus'ab bin Umair di sana, Masya Allah, beliau berdakwah kepada setiap orang dengan gayanya, dengan bahasanya, dengan kelembutannya. Dan hampir semua penduduk Madinah itu masuk Islam kecuali beberapa orang saja. Kemarin kita sudah bahas bagaimana masuk Islamnya Sa'ad ibnu Mu'adz, ya, dan Usaid bin Hudair. Ya, ini seorang sahabat pemimpin dari kaum Aus, ya, pemimpin kaum Aus Madinah. Ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Ya. Kita sudah bahas kemarin, ya, bagaimana Sa'ad bin Mu'adz sebenarnya marah karena orang-orang ini akhirnya, tapi ketika dia bertemu dengan Mus'ab kemudian berbicara kepada mereka, dikasih tahu bagaimana agama Islam ini, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dan hampir semua penduduk, ya, Bani Abdul Ash'al itu, penduduknya Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, ya, karena Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam. Jadi beliau berdakwah di sana luar biasa sekali, sangat sukses. Hampir semua penduduk Madinah itu masuk Islam, ya, ketika Mus'ab bin Umair tinggal di sana di rumah As'ad ibnu Zurarah. Nah, jadi Mus'ab bin Umair itu tinggalnya di rumahnya As'ad ibnu Zurarah, ya, untuk berdakwah di sana. Ibnu Syihab mengatakan Mus'ab bin Umair dialah orang yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk sholat Jumat di Madinah sebelum Rasulullah SAW datang. Ya. Jadi sebelum Rasulullah datang, ya, Mus'ab bin Umair sudah mengumpulkan orang-orang untuk sholat Jumat, dan ini atas izin persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka ketika itu Al-Barra bin Azib mengatakan orang yang pertama kali datang kepada kami adalah Mus'ab bin Umair, kemudian Ibnu Ummi Maktum, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Bilal ibn Rabah. Nah, jadi kan, ya, Mus'ab bin Umair dakwah kan tadi kan di Madinah, ya. Maka setahun setelah itu ada namanya Baiatul Aqobah yang kedua. Tadi Baiatul Aqobah yang pertama Mus'ab diutus, Baiatul Aqobah yang kedua Mus'ab datang lagi ke Mekah bersama 70 sahabat. Ya.
70 sahabat ya, termasuk di situ Sa'ad bin Ubadah, pemimpin orang Ansar juga. Nah, maka hadirnya maskal mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pulang ya. Mereka ini pulang hadirnya jamaah sekalian ya, dan akhirnya Rasulullah sudah mulai memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Madinah. Ya, mulai sahabat hijrah ke Madinah. Nah, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, mulailah. Ya, ternyata Mus'ab yang pertama datang, kemudian Abdullah ibn Maktum, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian datang silih berganti ya Umar bin Khattab, Suhaib Ar-Rumi, terus ya, Ummu Salamah, ya, sampai hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala terakhir, ya bukan terakhir ya, kemudian puncaknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke Madinah. Dan ini semuanya berkat jasa Mus'ab bin Umair. Jadi jasa beliau ini sangat sangat besar sekali karena beliaulah yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah dan kemudian terjadi futuh, terjadi pembukaan di Madinah. Next. Nah, jihadnya pada perang Badar. Beliau juga mengikuti Rasulullah SAW dalam perang Badar. Ya, kita tahu perang Badar ini disebut dengan Yaumal Furqan, ya, hari pembeda, Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana dua pasukan itu bertemu. Kenapa disebut dengan hari pembeda? Karena di situ adalah hari pembeda antara Muslim dan kafir. Dan Masya Allah, walak dan baroknya para sahabat itu sangat diuji ketika perang Badar ini. Kita sudah pernah bahas bagaimana Abu Bakar As-Siddiq hampir bertempur dengan anak kandungnya sendiri, Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi di antara anak Abu Bakar itu Abdurrahman yang ketika itu belum masuk Islam, ya, dan beliau ikut perang Badar. Abdurrahman bin Abu Bakar bercerita bahwasanya ketika perang Badar itu Abdurrahman selalu menghindar, tidak mau bertemu dengan ayahnya ketika perang Badar. Ya, akhirnya setelah masuk Islam dia cerita, ya, wahai ayahku dulu perang Badar itu selalu menghindar, jangan sampai terjadi atau bertemu dengan engkau ketika perang Badar. Apa jawaban Abu Bakar? Demi Allah, kalau aku tahu engkau berada di perang Badar itu, niscaya akan aku kejar engkau. Jadi Abu Bakar nggak ngelihat ini anaknya, tapi ketika dia kafir memusuhi agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berperang. Kita juga melihat bagaimana mendengar cerita bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yang terpaksa membunuh ayahnya sendiri ketika perang Badar. Ayah kandungnya, ya, hadirnya jamaah sekalian, dibunuh oleh Abu Ubaidah bin Jarrah karena menghalang-halangi beliau dan selalu ya mengejar-ngejar beliau. Jadi ayahnya Abu Ubaidah bin Jarrah sudah menghindar, tapi ayahnya tetap ya, mendekati Abu Ubaidah bin Jarrah, dan akhirnya dengan terpaksa Abu Ubaidah bin Jarrah membunuh ayahnya sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu membunuh pamannya sendiri ketika perang Badar. Ketika itu pamannya adalah orang yang sangat keras memusuhi Sa'ad ketika dia masuk Islam. Dialah yang mengsiksa Sa'ad ketika Sa'ad masuk Islam. Maka ketika perang Badar ini bertemu antara Sa'ad dan pamannya, dialah yang membunuh Sa'ad, ya, membunuh pamannya sendiri yang sangat memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Bilal ibn Rabah membunuh tuannya ketika perang Badar. Ya, siapa itu? Umayyah ibn Khalaf. Dia yang membunuh. Ya. Hadirnya Mas Khan. Dan Mus'ab bin Umair juga ketika perang Badar ini walak baroknya juga teruji. Karena kenapa? Hadirnya Mas sekalian, dalam perang ini saudaranya yang bernama Abu Aziz bin Umar bin Hashim ditawan oleh kaum muslimin. Jadi Abu Aziz bin Umar ini ditawan oleh kaum muslimin dan beliau ini sebagai seorang pembawa panji. Beliau ini sebagai seorang pembawa panji. Jadi kalau perang zaman itu punya panji, ya, punya bendera gitu. Biasanya kaum muslimin ketika perang Badar itu nanti muhajirin dipegang oleh misalnya Abu Bakar, Ansar nanti dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Biasanya kalau muhajirin dipegang oleh Mus'ab bin Umair ketika Mus'ab bin Umair masih hidup. Ya. Nah, sedangkan Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz gitu ya. Nah, hadirnya jamaah sekalian, maka di kalangan Abu Aziz bin Umar ini termasuk yang membawa panji. Dan akhirnya beliau ditawan oleh kaum muslimin. Nah, Rasulullah SAW ketika itu berwasiat ya untuk berbuat baik kepada setiap berbuat baik untuk setiap tawanan. Ya, jadi kalau ada tawanan itu disuruh untuk berbuat baik. Maka ya Abu Aziz ini diperbuat dengan sesuatu yang baik. Ya. Abu Aziz bercerita bahwasanya
Ketika dia tidak ditawan ini, orang-orang diberikan makanan oleh kaum muslimin. Semua orang hampir rata diberikan kurma, tidak diberikan roti, kecuali dia saja yang diberikan roti. Jadi ada kayak pengkhususan ini. Ya. Nah, dia ditawan ketika itu oleh seorang Ansar, orang Ansar. Nah, semua orang diberi roti, dia sendiri diberi kurma. Semua orang diberi kurma, dia sendiri yang diberi roti. Nanti kalaupun yang lain diberi roti, dia pun tetap diberi roti. Gitu ya. Akhirnya ada jamaah sekalian ketika siapa? Abu Aziz bin Umar ini, saudaranya Mus'ab bin Umar ini, kemudian bertemu dengan Mus'ab bin Umar, ya, maka dia berkata kepada saudaranya orang Ansor ini, jagalah ia, jaga orang ini. Ya. Sesungguhnya ibunya ini orang yang sangat kaya di Mekah. Nanti dia akan memberikan sesuatu yang sangat besar kepada kalian. Dia tahu itu ibunya. Ya, ibunya orang kaya raya. Maka saudaranya bilang, ya, wahai Mus'ab, beginikah engkau memperlakukan saudaramu sendiri? Tapi apa kata Mus'ab bin Umar? Engkau bukan saudaraku. Saudaraku adalah orang Ansor ini. Itu wala dan barokahnya sahabat ya. Karena memang dalam Islam ini, saudara sesungguhnya itu adalah saudara ya dilandaskan kepada akidah. Ya. Walaupun saudara kandung sekalipun, kalau tidak dilandaskan kepada akidah, bahkan apabila dia ini berperang melawan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak layak menjadi saudara kita. Ya, bahkan kan kalau dalam ilmu waris, ada saudara, ada seorang orang tua yang anaknya kemudian murtad, ya, maka anaknya ini nggak dapat warisan ya, karena dia sudah keluar daripada agama Islam ini. Bisa dia dapat warisan. Adiknya murtad, ya nggak dapat dia warisan dari kakaknya. Maka ya Abu Aziz bin Umar ini dia menceritakannya ketika dia ditawan ini, ya, kemudian dia dibebaskan oleh ibunya dengan tebusan sebesar 4.000 dirham. Dibebaskan dengan apa? 4.000 dirham. Allah, ini harta yang sangat besar dan tidak ada yang lebih besar daripada itu pembebasan kecuali apa yang ditebus oleh ibunya kepada Abu Aziz bin Umar. Ini tebus dia. Akhirnya dia kembali lagi. Ini jihadnya pada perang Badar. Jadi beliau Masya Allah memang sebagai pemegang panji, juga beliau sebagai wala dan baroknya di perang Badar ini sangat terlihat sekali. Nah, teks. Nah, syahidnya di Medan Uhud. Kajian memang tidak terlalu panjang ya berkaitan dengan Mus'ab bin Umar ini, tapi saya tertarik untuk membahas beliau karena beliau jasanya yang begitu besar untuk membebaskan Madinah gitu ataupun berdakwah di Madinah. Nah, Mus'ab bin Umar ketika perang Uhud adalah sebagai pembawa panji kaum muslimin di pedang Uhud. Dia pembawa panji. Nah, sebagaimana kita ketahui ketika kemudian pasukan ini tercerai berai, hadirnya mas sekalian, disebabkan oleh beberapa orang yang turun ya, daripada bukit umat itu, bukit Uhud, ya, maka ya pasukan ini tercerai berai. Maka hadirnya mahas sekalian, Mus'ab bin Umar ketika itu membawa panji dan dia ditusuk ataupun dibunuh oleh seorang musyrik namanya Ibnu Qum'ah. Siapa namanya? Namanya adalah Ibnu Qum'ah. Nah, hadirnya mahas sekalian, Ibnu Qum'ah, kenapa dia membunuh Mus'ab? Karena dia berpikir dia sudah membunuh Rasul. Karena memang di antara para sahabat ini, ya, yang mukanya paling mirip dengan Rasulullah itu Mus'ab bin Umar. Muka yang paling mirip dengan Rasul itu Mus'ab bin Umar. Maka dipikir oleh Ibnu Qum'ah yang dibunuhnya ini adalah siapa? Rasulullah SAW. Dan cara membunuhnya luar biasa hadirnya mas sekalian. Dia pemegang panji, megang tangan kanan, dipotong panji itu. Jadi memang panji ini sebagai pusat kekuatannya kaum muslimin ataupun pusat kekuatan ketika perang. Kalau panji itu masih berdiri tegak, nah itu berarti masih kuat, masih berkumpul di sekitar panji itu. Tapi kalau panjinya sudah mulai turun, maka ini bisa berbahaya untuk kelangsungan kaum muslimin. Maka hadirnya mas sekalian, ketika Mus'ab bin Umar pegang tangan kanannya dengan panji ini, dipenggal tangan kanannya oleh Ibnu Qum'ah. Ya, ketika dipegang tangan, diambil oleh tangan kiri Mus'ab bin Umar, dipenggal lagi tangan kirinya. Ya, dua-duanya. Maka ketika dilepas juga dari tangan kirinya, ya, maka Mus'ab bin Umar mengambil panji itu dengan memeluknya, ya, dengan kedua tangannya yang sudah terpotong, kemudian memeluk. Setelah dipeluk itu, Ibnu Qum'ah kemudian dari belakang menusuk dengan tombak kepada Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu yang menyebabkan beliau syahid. Ketika beliau ditusuk dari belakang ini, ya beliau mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul."
ayat Al-Quran seperti itu. Dan akhirnya beliau syahid. Nah, ada jamaah sekalian yang menariknya, ketika Mus'ab bin Umair ini wafat, syahid, ada jamaah sekalian, maka ketika itu malaikat turun. Ada seorang sahabat yang melihat malaikat kemudian menyerupai muka Mus'ab dan mengambil panji ini. Ketika itu Rasulullah memanggil, wahai Mus'ab, kesini engkau. Malaikat tadi kemudian berpaling kepada Rasul mengatakan, aku bukan Mus'ab, kata malaikat. Maka Rasulullah tahu, oh ini bukan Mus'ab, ini adalah malaikat yang menyerupai muka Mus'ab bin Umair. Ketika beliau syahid, dipegang panjinya, jadi dipertahankan panjinya oleh malaikat tersebut. Dan akhirnya kemudian panji itu diserahkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada yang lainnya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala yang membuat kita sangat sedih sekali, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang yang sangat kaya. Bahkan Rasulullah sangat menangis ya ketika beliau hijrah ke Madinah ini. Kata Rasulullah, lihatlah Mus'ab bin Umair. Kata Ali, sampai mata Rasulullah itu seperti meneteskan air mata. Dahulu kemewahan ia dapatkan ketika di Mekah. Tapi hal itu semuanya ia tinggalkan hanya untuk Allah dan Rasulullah SAW. Pakaiannya sekarang compang-camping, pakai pakaian yang buruk, padahal dulu pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang paling terbaik yang ada di Mekah. Tapi ketika dia masuk Islam, dia hijrah, hadirnya mas sekalian, maka ditinggalkan semua kekayaannya itu, dan pakaian beliau sampai compang-camping, pakaian yang sangat jelek sekali. Rasulullah sampai meneteskan air mata. Maka ketika beliau syahid pun seperti itu. Ketika beliau syahid pun seperti itu, Rasulullah SAW sedih sekali melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Karena beliau tidak punya kain kafan. Ternyata Mus'ab bin Umair nggak punya kain kafan. Kain kafannya Mus'ab bin Umair kalau ditutup kepalanya, maka terlihat kakinya. Apabila ditutup kakinya, terlihat kepalanya. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, tutup kepalanya. Tutup kepalanya, dan nanti kakinya ditutup oleh dedaunan, oleh rumput-rumput. Masya Allah. Ini luar biasanya ya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sampai ketika para sahabat itu selalu mengenang beliau walaupun sudah meninggal dunia ya. Ketika Abdurrahman bin Auf ketika buka puasa dapat makanan yang nikmat, Abdurrahman bin Auf menangis. Dulu Mus'ab bin Umair lebih baik kepadaku, lebih baik daripadaku. Dia seorang yang sangat luar biasa. Tetapi dia belum sempat mendapatkan makanan-makanan yang sebagus ini. Padahal dia orang yang lebih baik daripada kita. Hari ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia kepada kita. Kata Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf juga menangis mengingat Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Auf, Hamzah lebih baik daripadaku dan mereka belum sempat merasakan apa yang aku rasakan, yang kita rasakan pada hari ini. Ketika Allah berikan futuhat-futuhat kepada kaum muslimin, kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dan Mus'ab bin Umair, ya, rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Ketika Rasulullah melihat jasadnya Mus'ab bin Umair ini, ya, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, Mus'ab bin Umair ini rijalun sadaqu ma ahadullahu ilaihi, ya, yaitu orang laki-laki yang membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan beliau syahid di medan Uhud. Kalau kita nanti pergi ke Uhud ya, kita akan melihat salah satu makam beliau ya, disatukan itu semuanya. Ada makam syuhada Uhud, di situ ada Mus'ab, di situ ada Hamzah, di situ ada Hanzalah, dan banyak sahabat yang lainnya yang wafat di medan Uhud. Nah, ini berkaitan dengan siapa Mus'ab bin Umair, memang tidak terlalu panjang kisahnya karena beliau wafat di medan Uhud, tapi memang penting untuk kita ketahui karena jasa beliau yang sangat besar dalam mengislamkan Madinah. Ya. Dan kita bisa bayangkan semua orang Ansor itu masuk Islamnya hampir rata disebabkan oleh dakwanya Mus'ab bin Umair. Dan mungkin orang Ansor kemudian menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru, ya, dan banyak orang masuk Islam, dan sampai sekarang ya pahalanya Mus'ab bin Umair itu masih terus mengalir karena kita ini mendapatkan pahala Islam karena para sahabat berdakwah. Sahabat berdakwah, kemudian ada lagi penerusnya berdakwah terus sampai kepada kita hari ini hadirnya mas sekalian, semuanya ini mengalir kepada sahabat Mus'ab bin Umair dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhu. Jadi inilah keutamaan dakwah ya. Dakwah itu luar biasanya sekali. Ketika kita ngasih tahu kepada orang lain, mandalla ala khairin falahu ajri mithla fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan kepada kebenaran, falahu ajru mithla fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Subhanallah.
Seperti itu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Khalil Anam. Ya, terima kasih Ustadz Firman. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung saja disampaikan. Apa ada pertanyaan? Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Waktu mau tanya Pak, umur beliau berapa waktu meninggal Ustaz? 40 tahun. Oh, 40 ya. Umurnya Ya, 40 tahun ketika meninggal, ya punya istri satu namanya Hamnah. Akhirnya istrinya ini dinikahi oleh sahabat Thalha bin Ubaidillah. Nah, punya anak satu, istrinya ini namanya Muhammad ibnu Thalha bin Ubaidillah. Ya, syukran Ustaz. Silakan yang lain. Silakan, kalau nggak ada, silakan. Kayaknya nggak ada, Ustaz. Ya, ya. Baik. Ustaz. Oh iya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kenapa sahabat Mus'ab ini bisa ditunjuk sebagai dakwah? Kelebihannya apakah memang karena cerdas, lalu mampu untuk berdakwah gitu? Gimana Ustaz? Ya, biasanya kan Rasulullah memang punya spesifikasi khusus ya untuk sahabat-sahabat yang berdakwah ini. Yang pertama pasti kecerdasan. Beliau mampu memahami ayat Al-Quran dan agama Islam ini dengan baik. Yang kedua, beliau juga mampu menjelaskannya secara baik. Yang keutamaan Mus'ab yang lainnya adalah beliau ini punya akhlak yang sangat mulia. Ini yang memang beliau mentereng ya di antara sahabat yang karena akhlaknya yang sangat indah. Bahkan beliau kan dapat julukan apa? Mus'ab al-Khair, Mus'ab yang baik hati. Orang yang sahabat yang sangat terkenal baik hati, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, selain beliau juga cerdas ya. Memang biasanya sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ini para penghafal Al-Qur'an yang cerdas-cerdas. Biasanya kan yang diutus itu Ali, Mu'az bin Jabal, kemudian Abu Musa al-Asy'ari. Ini sahabat-sahabat yang memang diutus maksudnya untuk berdakwah. Nanti kalau peperangan kan beda lagi ya. Kalau peperangan itu ya Khalid, Amr bin As, Rasulullah tuh sudah sangat melihat tuh ya apa potensi-potensi para sahabat itu sudah dipetakan oleh Rasulullah. Pada perang itu biasanya Khalid, Musa Amr bin As atau apa gitu ya. Kalau misalnya kejujuran ya Abu Ubaidah bin Jarrah gitu kan yang kita bahas kemarin. Tapi kalau misalnya sudah keilmuan itu memang khusus lagi sahabat yang diutus oleh Rasulullah. Ali biasanya Mu'az bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, termasuk sahabat Mus'ab bin Umair ini yang sangat luar biasa sekali. Dan juga Mus'ab bin Umair punya akhlak. Yaitu akhlaknya sangat mulia sekali. Ya. Dan perawakan beliau yang sangat luar biasa. Ya, perawakannya itu bijaksana, gagah gitu, dan membuat banyak orang yang suka terhadap dia. Itu mungkin. Masya Allah ya. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Saya Ustaz satu, Ustaz. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mengenai tahanannya, Ustaz, yang dibayar atau ditebus itu ya. Apakah itu merupakan sogokan atau memang Enggak. Memang seperti itu. Jadi ketika perang Badar ini kan Rasulullah mendapatkan tawanan, ya. Nah, maka ketika itu Rasulullah bermusyawarah, mau kita apakan tawanan-tawanan ini? Ya. Maka Umar bin Khattab mengusulkan bunuh saja tawanan-tawanan ini. Ini apa namanya usulan Umar bin Khattab. Karena mereka sudah memusuhi Allah dan Rasulullah. Ada yang lain mengatakan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan jangan dibunuh.
Mereka ini kan masih keluarga kita juga, kata Abu Bakar. Ya, ternyata apa namanya? Udah kita minta saja tebusan bagi mereka ini keluarganya. Kita minta tebusan berapa mereka tebus nanti kita pulangkan. Kalau yang tidak punya harta, silakan ambil opsi yang lain, misalnya mengajarkan anak-anak kaum muslimin untuk menulis, membaca dan menulis. Ada juga yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW dua-duanya dipuji oleh Rasul. Umar dipuji dikatakan seperti Nabi Nuh alaihi salam, sedangkan Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Rasulullah lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar, karena Rasulullah itu kan apa namanya sifatnya rahim, ya apa namanya lebih condong kepada, dan memang mirip ya sifat Rasulullah dan Abu Bakar. Akhirnya lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Diterima oleh Rasulullah pendapat Abu Bakar. Akhirnya apa namanya orang-orang ini ditawan, yang ditawan ini kemudian diminta bayar apa namanya ya pembayaran lah sebagai ini. Kemudian ya, yang tidak mampu ya silakan mengajarkan anak-anak Ansar membaca dan menulis. Nah, hadirin rahmatan subhanahu wa taala, tapi